Seperti yang kita tahu Sob, bumi punya dua kutub di dua sisi berlawanan, yaitu kutub selatan atau Antartika dan kutub utara alias Arktika. Terlihat sama-sama ditutupi es serta bersuhu sangat dingin, ternyata kedua kutub ini sangat berbeda satu sama lain loh. Sebelum mencari tahu bedanya, kita lihat dulu yuk fakta-fakta menarik dua kutub ini. Kita mulai dari kutub utara ya Sob. Berbeda dengan di Indonesia, di mana matahari terbit dan terbenam setiap hari, di kutub utara, matahari hanya terbit dan terbenam setiap 6 bulan sekali. Hal ini karena posisi kemiringan sumbu bumi. Dari Oktober hingga Maret atau saat musim dingin, kutub utara selalu gelap seperti malam hari. Sedangkan dari April hingga September, matahari selalu berada di atas cakrawala selama bulan-bulan musim panas. Selama periode ini, kutub utara memiliki 24 jam siang hari dan musim panas yang selalu cerah. Duh, kebayang nggak Sob? Pasti tubuh bakal bingung ya menentukan saat tidur. Udah malam, tapi matahari masih terik bersinar. Dengan suhu dingin yang bisa bikin beku, ternyata di kutub utara ada perlombaan maraton loh sejak 2002. Orang-orang bernyali tinggi dari seluruh dunia ikut serta dalam lomba yang dijuluki maraton paling keren di dunia karena dilakukan di atas lapisan es raksasa yang mengapung sejauh 42 km. Rekor waktu maraton tercepat pernah dicatat oleh Thomas Maguire pada tahun 2007 dengan waktu 3 jam 36 menit. Setelah sempat ditiadakan karena pandemi, maraton ini kembali hadir pada April 2022 kemarin. Meski bukan tujuan utama untuk liburan, ternyata ada agen wisata dari Amerika Serikat yang menawarkan ekspedisi jelajah bagi wisatawan yang menyukai tantangan. Bersama dengan pemandu khusus, wisatawan bisa melihat beruang kutub dan walrus berburu di habitat aslinya dari bulan Juni hingga pertengahan Juli. Selain itu, ada juga pemandangan flora Arktik yang bermekaran dari pertengahan Juli hingga pertengahan Agustus. Apabila liburan pada pertengahan Agustus hingga September, wisatawan bisa melihat burung mulai bermigrasi ke selatan. Menarik kan? Cocok bagi kalian yang menyukai wisata alam liar. Sekarang kita beralih ke kutub selatan ya Sob, benua yang paling kering, paling berangin, paling kosong, dan paling dingin di muka bumi. Tapi tetap aja, ada hal-hal menarik yang bisa kita temukan di sini. Pertama adalah fakta untuk para peneliti yang bekerja di kutub selatan. Kabarnya, mereka tidak bisa bekerja di Antartika kecuali gigi geraham bungsu sudah dicabut dan usus buntu atau apendiksnya telah dipotong. Hal ini berlaku karena ada ketakutan mereka sakit sehingga harus dioperasi saat bekerja. Akibat ketiadaan rumah sakit di Antartika, ditakutkan keselamatan peneliti bisa terancam. Oleh karena itu, peneliti yang akan ke Antartika wajib melakukan operasi gigi ataupun appendix walau nggak punya masalah kesehatan medis. Pada 200 juta tahun yang lalu, Kutub Selatan ternyata adalah tempat yang bersuhu hangat hingga pohon kelapa juga bisa tumbuh di sepanjang pantainya. Hal ini dibuktikan dengan 13 fosil pohon yang pernah ditemukan peneliti. Bahkan ada juga loh temuan beberapa fauna dari kumbang, kanguru, hingga dinosaurus. Saat
itu, Kutub Selatan masih menyatu dengan Amerika Selatan dan Australia dengan suhu rata-rata 20 derajat Celcius. Perubahan iklim, suhu yang berubah 5-8 derajat Celcius selama 220.000 tahun menyebabkan Antartika menjadi sangat dingin seperti sekarang. Meski tanpa penghuni tetap dengan suhu udara yang selalu dingin, Antartika rupanya memiliki divisi pemadam kebakaran. Satuan yang dimiliki oleh McMurdo ini mempekerjakan petugas pemadam kebakaran profesional demi mengantisipasi semua hal darurat yang mungkin terjadi. Bahkan ada petugas perempuan juga loh sob. Pertanyaannya, apakah memang ada kebakaran di Antartika? Yap, rupanya memang ada sob. Mulai dari kebakaran rumah hingga mobil yang menyebabkan nyawa melayang. Apalagi Antartika dikenal dengan anginnya yang sangat kencang dan sulit menemukan air yang tidak membeku, sehingga keberadaan pemadam kebakaran sangat dibutuhkan di sana. Percaya nggak percaya nih ya, di Antartika juga ada bar loh sob. The Faraday Bar ini dijuluki dengan bar paling selatan di dunia. Tempat ini jadi hangout para peneliti yang ada di stasiun penelitian Vernadsky. Lumayan sob, bisa jadi tempat buat menghangatkan diri ya setelah seharian membeku terkungkung salju. Kalian penggemar musik cadas, rupanya band Metallica pernah menggelar konser di Antartika loh sob. Membawakan 10 lagu, band dengan vokalis James Hetfield ini mengadakan pertunjukan di Antartika dengan tema Freeze Them All. Dengan konser ini, Metallica menjadi band pertama yang telah bermain di setiap benua dan memecahkan rekor dengan mengadakan pertunjukan di 7 benua dalam 1 tahun. Nah, sudah tahu keunikan dari Kutub Utara dan Kutub Selatan? Sekarang kita cari tahu yuk sob, apa sih perbedaan dari kedua kutub ini? Meski sama-sama dikelilingi es, ada perbedaan ketebalan es di kedua tempat ini. Di Kutub Utara, ketebalan es bervariasi antara beberapa inci sampai 2 meter. Terbilang sangat tipis, wajar jika di Kutub Utara banyak terjadi retakan-retakan es, terutama saat musim panas. Berbanding terbalik dengan Kutub Selatan, 99% lapisan es dan glasier di sini bisa setebal ratusan meter hingga 4 km loh sob. Wow, karena inilah Antartika disebut menyimpan 85% es abadi di bumi. Meski Kutub Utara adalah lautan beku atau bongkahan es besar, tapi banyak negara yang sudah mengklaim jadi penguasa wilayah ini. Mulai dari Kanada, Norwegia, Greenland, Islandia, Rusia, hingga Amerika Serikat. Tapi yang bikin kaget, ternyata Kutub Utara juga dihuni oleh penduduk tetap loh sob. Malah jumlah orang yang tinggal di Arktika ada 4 juta jiwa. Selain pendatang, penghuninya adalah suku asli seperti suku Inuit, Inupiat, Yupik, Chukchi, Kalalit, dan Sami. Sedangkan Kutub Selatan, daerah ini adalah wilayah tak bertuan dan enggak diklaim negara manapun. Mungkin karena suhunya yang jauh lebih menggigit, cuma ada 1.000 orang aja yang rela tinggal di sini sob. Mereka kebanyakan adalah peneliti yang sedang bertugas. Perbedaan selanjutnya dari dua kutub ini adalah binatang yang tinggal di dalamnya. Mungkin kebanyakan orang berpikir kalau penguin dan beruang kutub itu tinggal di tempat yang sama ya.
Tapi faktanya, keduanya tinggal di kutub yang berbeda. Beruang kutub tinggal di kutub utara bersama fauna hewan lain seperti rusa kutub, rubah, kelinci salju, hingga burung hantu. Nah, kalau pinguin hanya akan ditemukan di wilayah kutub selatan. Akibat tinggal berjauhan inilah pinguin bisa bertahan hidup karena nggak jadi mangsa dari predator seperti beruang dan rubah.